Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube dari Sif Media. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di Sharing Night bersama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Dan masih bersama saya Buni Asfian dan juga rekan saya Taufik Permana yang tetap masih jomblo. Padahal nggak, maksud saya yang tetap masih sehat walafiat. Oh, maksud iya. gua tuh gitu. Tapi ada perasaannya gitu terus. Kenapa Ustadz ya? Padahal kan saya tidak masuk ke sana gitu Ustadz ya. Jadi raut liriknya. Buat teman-teman semuanya, buat sahabat Sif semuanya yang sudah pastinya nongkrongin di channel YouTube-nya Sif Media, jangan lupa ya, sebelum kita mulai ke sharing night kita pada malam hari ini, jangan lupa untuk selalu mensubscribe, like, komen, dan juga kalau ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini, oke? Siap. Dan hari ini pembahasannya ya Pik ya, Ya. mungkin udah lihat IGTV dari sifmedia.id. Sudah. Gimana tuh? Yang terdepan, Ustaz. Nah, yang terdepan bener ya. Kayak tagline salah satu itu ya Ustadz ya. Ya Mahmud itu. Ya, Untung Ustadz Beda, yang ngomong beda. ya. Tapi ini bahasannya yang terdepan dalam hal apa gitu ya. Nanti hari ini insya Allah bersama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto sudah hadir. Dan buat teman-teman siapkan hati jiwa raganya untuk menerima transfer ilmu dari gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana Kang Boni ini jawabnya alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. ngeliat di IG-nya alhamdulillahnya laris manis. Belum Ustadz, Oktober mah ya Allah Ustadz. Apa karena ini mau nanya apa karena memang bulan Safar tuh memang jarang ada yang pernikahan atau gimana Ustadz? Padahal sebenarnya kalau orang Sunda mah sapar kebanyakan. Nikah Kan- tuh. Iya kan saparengna. Saparang itu apa ya teman-teman? Saparang itu sewaktunya gitu ya? Ya, susah. Susah ya. Gak ada ini Saparang itu apa? Sapar. In the good time kan? In the Nah, right itu. time Nah, kan? itu. Ya kan? Iya, Benar-benar. kayak kalau orang mah kapan nikah tahun depan. Tahun depan, nah. Tahun depannya tahun depan gitu loh. Daripada nggak ada mitosnya kalau sapar itu kawin anjing atau apa sih? Kenapa kawin? Ya katanya. Oh, katanya. Menurut tradisi. Ya, Oh, ada. oke. Kalau nikah mah mau bulan apapun, yang penting nggak yang enak aja, jangan bulan Ramadan lah. Jangan bulan- Bukan haram ya, cuma nggak enak aja. Tapi irit. Ya, paham ya. Irit bulan Ramadan. Jadi kalau mau bulan Safar kan tadi kalau orang tuh nikah itu kenapa bulan Safar? Khawatir itu bulan sial. Oh, ada pemahaman kayak gitu ya, Ustadz ya, bulan Safar betul. bulan sial. Kalau di daerah Jawa Tengah tuh konon katanya kalau saya nggak salah dengar tuh kalau itu bulan Muharram yang nggak boleh. Oh, oke. Itu beda-beda ya berarti ya. Tapi dah, yang penting mah mau bulan Safar, bulan Muharram atau bulan apapun yang penting ada jodoh. Yang penting betul tuh, Jadi, Pik. Dan ada yang mau. Tuh, Pik ya. Oke. Ada jodoh. Aduh. Pik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah selalu happy. Alhamdulillah Meskipun ya. Kenapa meskipun apa? Meskipun jomblo jangan lupa bahagia istilahnya. Oke, hari ini mungkin teman-teman udah nggak sabar, Opik juga udah nggak sabar ya. Saya juga udah nggak sabar. Ustadz Imam silakan, kita akan membahas tema hari ini yang sangat luar biasa, yaitu tentang yang terdepan. Kira-kira Ustadz Imam akan ngasih kita ilmu nasihat apa pada hari ini? Kami persilakan pada gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan satu ayat ya. Yang mungkin ini kalau lihat dari tadi luar biasa ya. Saya bukan buat mau menyombongkan atau mau mudah-mudahan sih beliau bisa menjaga hati ya. Dari mulai naik tangga lihat Kang Buni wah macak tuh. Luar biasa. Beliau kayaknya Masya Allah, mengejar Masya target Allah. juz ke-32. Masya ya. Allah. Sudah luar biasa. Ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayatnya itu udah kalau bahasa orang-orang suka ngaji viral banget lah. Fastabikul khairat. Oh, Nah, apa artinya? berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Ya. Karena Allah tuh membuka jalan masuk surga itu nggak hanya satu ya. Tapi Allah buka, makanya kalimatnya fastabikul khairat, artinya nggak satu kebaikan. Oke. Kemudian di ayat yang lain kita pernah bahas dulu. Saya kalau nggak salah dulu pernah bahas tentang catching marpiro. Tapi catching itu apa ya? Yang tahu catching mah ya nusuk dulu tanah. Cacing. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Nah, dulu pernah sedikit kita bahas ketika Allah memerintahkan untuk bersegera menunjukkan orang tuh rata-rata nyantai. Nah, kita tuh request banyak ke Allah, tapi kadang-kadang ketika Allah memerintahkan sesuatu,
kita tuh agak lalai, agak nyantai. Menurut orang mah rada santuy kan. Santuy Nah, banget, ibadah wolos malah gitu ya. santuy gitunya. Makanya Allah perintahkan pastabikul khairat. Di sini berarti yang namanya berlomba-lomba, orang yang juara tuh yang lebih mana? Yang terdepan dong, Iya. kalau perlombaan yang paling lomba tuh yang pertama. terdepan Iya. gitu. Walaupun istilahnya kalau sebetulnya zaman Nabi pun sama. Nabi sering memberikan kalau bahasa saya itu dorongan para sahabat berkompetisi. Dalam hal apa? Fastabikul khairat. Ini kompetisi. Bersegeralah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena ka surga mah kudu paheula-heula. Harus cepet-cepet. Apa cepet-cepet biasanya? Iya. Pemburu-buru. Abu- Apalagi. Iya, Pak, Jadi cepet-cepet. betul. di sini kalimatnya wasari'u ila magfirah. Bersegeralah menuju magfirah Allah dan surga. Sebetulnya kalau di sini kalimatnya memerintahkan mengejar magfirah itu bukan surganya yang kita kejar. Iya. Karena kan nggak kelihatan. Tapi yang dimaksud adalah bersegeralah kepada amal-amal yang bisa mengantarkanmu ke surga. Nah, bukan bersegera, makanya kan pertanyaannya bersegera beramal atau bersegera dalam amal. Bedanya apa, Ustaz? Beda. Oh, Contoh, beda ya. bersegera melakukan sholat dan bersegera dalam sholat sama nggak? Oh, beda, betul. Ya, ya, ya. Jangan dianggap kalau orang yang profesional dalam bab sholat itu yang cepat. Yang pro ya. Ngaji saking bersegeranya baru assalamualaikum geus waalaikumsalam. Nah, jadi yang maksud bersegera itu ketika Allah bukan nih kesempatan beramal soleh, maka dia menjadi orang yang terdepan memenuhi panggilan Allah, bukan bersegera dalam mengerjakannya. Contoh Kang Buni baca Quran barusan di luar ya, luar biasa. Masya Allah, tabat belajar, Ustaz, belajar. Nabi menyampaikan nih, ini mudah-mudahan jadi motivasi Amin. buat Kang Buni. Kalau Kang Ovik kan masih bujangan ya. Nyepet Ustaz. Inna asrafa ummati, sesungguhnya umat yang paling mulia di hadapanku, di hadapan Allah nih, adalah hamalatul Quran. Jangan diartikan hamalatul Quran itu orang yang membawa Quran. Karena kalau sekarang tuh orang jarang sih nggak bawa Quran. Karena kan orangnya udah dia. Iya, udah ada di handphone. Makanya Ustaz kumaha lamun buka aplikasi apakah perlu berwudu dulu? Entong dicoba. Makanya kalau saya pakai casing. Iya, 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 iya. Jadi tadi kan ciri orang kan orang tuh misalkan ayo baca Quran, dia bersegera untuk menuju baca Qurannya. Iya. Bukan segera dalam baca Qurannya. Sama nggak beda? Beda. Kalau bersegera mah sok orang baca misalkan alim kan tetap jelasnya itu tadi maca naon juga nu marurung kata orang Sunda. Jadi dalam baca Quran itu Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Secara tartil yang bagus. Makanya indikator dia ahli Quran bukan paling cepat, Oh, iya. tapi paling benar walaupun cepat. Bener, udah bener, cepat nggak apa-apa, Iya kan? Ustaz ya. Ya kalau orang nerima setoran hafalan, Oh, iya, betul, kabayang eta 30 juz dalam satu majelis, dalam Iya. satu duduk Iya, itu. iya, iya. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jika ada nggak Bandung geus kieu we. Masya Allah. Kalau yang setoran mah Iya, iya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, tapi kan cepatnya teratur, terarah dan benar gitu. Karena tetap nggak boleh kan tingkatan baca Quran tuh ada yang cepat, ada yang agak cepat, ada yang lambat sekali. Lambat sekali bukan begini. Wah, eta mah kabayang. Itu mah delay, Ustaz. Kabayang lamun dina wedding nu kitu Ya, ya. aduh. Enak we MC teh juga si eta teh beres-beres. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya baca Quran bukan cepatnya yang bagus, tapi benar tepat mahrojnya. Salat pun sama. Kita sebelum kemarin kita bahas bab yang lain ya, saya akan membahas mengenai yang 6 kunci surga ya. Nah, di antaranya kata Nabi, baru kan sama Kang Opik bukan ya, yang kata Nabi, jagalah 6 perkara, maka aku akan menjamin kamu masuk surga. Masya Allah, nih ilmu nih. Jadi masih lupa atau belum pernah ingat nih? Itu sama Rizky. Oke. Saya yang lupa. Alasan drama, dia Saya lupa lupa. soalnya. Tapi mudah-mudahan beliau juga menyimak. Betul. Ya. Itu ada 6, saya masih ingat tuh ya. Kalau saya kan masih ingat kenapa saya yang menyampaikannya. Jadi Rasul tuh menyampaikan siapa yang bisa menjaga 6 perkara ini, aku akan jamin kalian masuk surga. 1, sholat. 2, zakat. 3, bukan saum tapi di sini mah. 3, amanah. 4, perut. 5, lisan. 6, kemaluan. Karena katanya konon di akhir zaman orang banyak celaka karena ini.
Nah, makanya sesuai dengan teaser. Teaser. Yang saya teaser mah ini ya. Iya, teaser ini teaser. Nah, kayak gini, kan kita unik ya di dalam Al-Qur'an itu Allah merintahkan sholat tidak kalimat ini kan solu. Sholatlah, tapi aqimus sholat. Aqimus sholat itu bukan ninimu ya. Aqimus sholat artinya kalau saya baca salah satu tafsir ya, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, yang dimaksud aqimus sholat itu adalah kerjakan sholat dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya dari mulai wudunya yang terbaik. Iya. Karena mohon maaf kan, jadi bukan dari wudhu dulu kan ini yang terdepan nih judulnya tuh. Ketika suara azan, berkumandang kan, Masya Allah. ada orang yang Allahu Akbar. dengan azan langsung ke masjid. Aduh. Tapi ada yang luar biasa, sebelum adzan dia udah di masjid. Nah itu yang terdepan berarti. Iya, kena muazin dia. Muazin. Makanya muazin telat. Atau nggak marbot biasanya. Kita kebayang man kayak lamun Ramadan kan. Orang geus kieu. Nah, hanya kan di kita mah ada satu apa ya, kebiasaan. Walaupun radio udah azan. Ya, handphone HP udah bunyi. Tapi yang masih betul. Kieuan Betul. teman. Neng nah acan adan-adan bae gitu. Nyaman nih lama ya. Tunggu nama cing pariksa. Ku mamah we. Mamahna mariksa teh. Allahu Akbar teh muazin keur ngopi. Muazin keur ngopi. Hari kamu lain adan heula. Adan kan butuh tenaga, Bu. Butuh power, saya udah seharian nih. Masa saya adan hayya ala sholah, kerupuk. Hayya ala falah, leguk, misalkan minum pas la ilaha illallah, beak satu mangkok kolak misalkan kan enggak begitu. Jadi ketika ada orang yang sebelum azan ya udah prepare dia datang. Ada orang yang memang azan datang. Ada orang baru qomat Astagfirullahaladzim. Yang paling parah assalamualaikum Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Anu di imam mah tong dicaritakeun. Jadi ketika kumandang azan Allah memanggil nih, ayo memanggil. Ya. Kenapa Allahu Akbar? Yang lain kecil. Allahu Akbar itu Allah yang maha besar, yang lain kecil. Harusnya yang lain kecil tinggalin nih. Allah yang memanggil, datang. Hanya tadi ada orang yang tadi memang luar biasa ya. Kalau saya sendiri belum bisa tuh. Sebelum azan sudah standby di masjid. Nah, biasanya sesepuh kan. Beri batu. Sekarang ke. Ya, pemuda jarang sih. Pemuda jarang ngomong Kang Opik mah. Ini sebelum azan nih. Kedua tadi muazin ya. Makanya muazin tuh gede pahalanya. Pernah azan enggak? Belum. Ya, pernah azan? Pernah azanin anak. Ya Allah, udah anaknya pecan wajib sholat ya. Makanya ada tariknya berat. Allah. Itu gitu sih. Nah, jadi muazin itu pahalanya paling gede. Selain pasti dia paling awal. Kan mustahil muazin datang belakangan jika tadi si ibu bisa bengutruk itu kemana? Iya kapan makannya kita kan? Jadi muazin tuh pasti terdepan. Ya kan? Sebelum orang-orang datang, dulu kan muazin Nabi siapa? Bilal tuh sebelum orang-orang datang, Bilal udah standby di masjid. Bahkan ayat dari yang luar biasa, ini selain kisah Bilal ya. Bilal sudah berada di masjid sebelum orang-orang datang. Bilal yang azan. Apalagi kan subuh, beliau lebih awal. Karena beliau adzan awal. Masya Allah. Wah, terdepan banget. Makanya kata Nabi, muazin itu adalah atwalu a'nakon, kalau tidak salah hadisnya ya. Nanti lehernya panjang. Bukan lehernya panjang tuh kalau dia siga onta gitu. Maksudnya dia derajatnya tinggi. Makanya kan nanti utama mana muazin sama imam so. Nah, imam ada yang telat tuh? Ada. Tapi ditungguan kan imam. Ada aja. Maksudnya ada aja gitu. Cok. Rata-rata muadzin Jumat ada yang telat nggak? Enggak sih. Saya sendiri kan khotib ya. Iya. Khotib masuk telat ya. Pernah nggak sih? Pernah. Bahkan ini mah cerita jujur saya ya. Pernah nggak Ustaz? Tapi kan imam TA tuh. Iya. Jadi mau sab sudah berkumpul. Sudah rapi. Iya. Qomat sudah dikumandangkan. Ayo kurang hiji. Siapa yang memimpin sholatnya? Imamnya. Imamnya belum ada. Loh, lihat nih, ini kesalahan muazin. Makanya di masjid kita itu yang punya otoritas untuk menentukan qomat bukan bel. Oh. Kan di kita mah bel ya. Iya. Kalau bel sudah berbunyi, kajen imamnya jo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Sudah semua beres. tunjuk. Imamnya. Oh, Masya Allah. Akhirnya
Kang kapan? Oh itu tutup Pak Imam ya Pak Imam. Tuh. Saya telat aslinya kan. Karena saya bukan pura-pura telat sih sebetulnya, tapi karena ada kegiatan baru pulang. Saya tuh pakai kopi acan baju gini-gini aja datang. Ya Pak Imam mangga acan. Itu berarti telat datang. Ya, saya dari saya nggak kebagian saf kan. Beruntung kan sekarang kan usum kopi dia. Iya, jadi kayak ada kosong tuh. Renggang. Terus saya masuk dari belakang tuh kan. Nah, imam mungkin telat. Ya. Khotib mungkin telat, muazin telat, gak kabayang Masya Allah. Imam mesti harap itu nu azan ke mana? Nah, makanya luar biasa, Cing. Muazin lebih utama mana? Ada yang mengatakan ulama lebih utama tuh muazin. Masya Allah. Muazin yang pahalanya lebih gede. Kenapa? Orang-orang satu kan tadi dia pasti datang lebih awal. Jarang saya kelihatan muazin datang belakangan sebelum imam. Dua, pasti muazin itu tadi dia mengumandangkan azan, orang-orang datang. Iya. Ayo orang-orang datang kan. Betul. Nah artinya dia semakin banyak orang yang datang gara-gara azannya, maka seperti itulah pahala yang akan dia Masya luar Allah. biasa. Kalau saya mah dulu alhamdulillah nggak pernah utama mana muazin dengan imam. Saya mah nggak pernah berdebat begitu karena saya lakukan semuanya. Ya muazin ya imam ya. Saya ya muazin, saya muqomat juga, saya imam dan saya makmumin juga. Allahu Akbar. Kalau jadi makmum juga tetap imam. Enggak, aslinya saya pernah tinggal di daerah ujung Berung atas tuh. Itu mah luar biasa, hampir tiap sholat saya pahalanya paling sempurna. Itu nyombong im. Saya yang adan, saya komat, saya imam sekaligus saya makmumnya. Enggak ada jamaahnya. Nah, memangnya Astagfirullahaladzim. kecuali saya sendiri. Jadi Allahu Akbar. Untung belum ada film makmumnya aja. Sholat apa itu Ustaz? Namanya subuh, zuhur, asar, maghrib. Memang Allahn saya. Ya Allah. Kalau itu Ustaz tetap dinilai 27 derajat nggak? Semoga ya, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Di belakang ada mustamiyah lagi. Yang tidak terlihat ya. Makanya dulu waktu saya masih di atas Ya. itu ya mungkin saya pahalanya paling sempurna. Atau bayangkan saya nggak ngasih celah buat orang lain, semuanya oleh saya tuh. Nah makanya kembali ya, ketika orang-orang kemudian mendengar azan dia datang, muazin paling duluan. Nah sekarang yang non muazin bagaimana? Kan tadi bahasa Nabi itu bahasa Quran aqimus-sholat. Lakukan sholat tuh yang sempurna. Kan minimal ukurannya kalau Kang Buni lihat orang sholat biasanya apanya dulu yang dinilai? Lihat. Kan kalau sholatnya sendiri ya, gerakannya, bacaannya, tilawah Qur'annya, berjamaah atau tidaknya kan, di masjid atau tidaknya lu khusyuk atau tidak. Nah, ini taruhlah kalau khusyuk bacaan kita simpen di belakang. Minimal ini kalau kita ke masjid ya, Jumatan tuh kan bagi laki-laki luar biasa. Betul. Tapi di kita itu rata-rata sab yang duluan penuh yang mana? Kalau Jumatan. Tengah dan belakang. Karena ada namanya rest area. Masya Allah. Apalagi yang dekat-dekat kantor kan. Masya Allah. Cari tuh geus boga lapak kan. Wah, lihat set duduk. Nah, bacaan juga lain Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an tapi bismika Allahumma ya Allah. Astagfirullah. Itu dalam sholatnya udah kelihatan. Makanya ada satu keterangan dulu mah kirain teh canda guru saya tuh. Iya, cenah. Kalau bahasa Sunda mah nusok manerikeun maneh salat terakhir sebenarnya asup surgana. Orang yang suka dia di belakang salatnya itu yang terakhir masuk surga. Jadi orang udah masuk surga dia mah di belakang. Karena orang tuh suka mempersilahkan kan. Sering jadi teaser kan. Iya. Kata pan kita mah aneh ya. Dia udah pasang saja Iya. dah. Itu kosong kan. Apa yang dia lakukan? Kang. Iya. Jangan. Iya Aneh, betul. pernah lihat gitu kan? Betul. Biasanya orang muda atau orang tua? Orang tua. Nah kan? Nah udah dia posisi nyaman, posisi enak tenang. Iya. Nah, luar biasa kan? Silakan, mangga, coba. Tak tapi begitu ketika nanti di akhirat orang lain masuk surga silakan. Silakan. Oh, jadi bukan dapat pahala, Ustaz. Mempersilahkan. Nah, ini yang perlu nanti diluruskan. Ada dua hal nih. Ini bab sesuai dengan tema yang terdepan nih. Yang terdepan. Ada dua hal yang kalau perlu diundi kata Nabi mengundi. Saking apa para sahabat berebut. Satu muazin, tadi kan pahalanya gede. Betul. Para Jadi buta berebutan muazin. ya. Makanya dia audisi.
Zaman Nabi tuh. Jadi jangan dikira zaman Nabi nggak ada audisi, audisi nggak sembarangan. Jadi makanya catatan nih ke teman-teman di sini kalau ada yang pengurus DKM, tuh yang muazin tuh yang diaudisi lah. Boyo di audisi, jangan yang aduh eta mah standar. Saya sering terpraktek ada nangis pales gitu. Ini mainnya di mana di S gitu. Nah, seenakeun karena kan salah satu kalau bahasa saya Pak, azan itu syiar ya. Betul. Termasuk zikir, menyebut nama Allah yang boleh dikeraskan apa? Azan. Azan nggak boleh, misalkan adan silent, apalagi hanya tulisan saatnya sholat nggak bisa itu. Ya. Walaupun dulu, ya azan itu istilahnya mengganggu orang. Kan ada yang ramai gitu ya dulu. Udah kita sekarang mah zaman modern supaya kita saling menghormati. Karena kalau misalkan, mohon maaf misalkan, atas dasar toleransi, mereka tuh agama-agama nggak pernah tuh ribut-ribut. Betul. Orang Islam aja yang suka ribut pakai azan kayak gitu kan, misalkan. Ya udah ada punya ide tuh, udah azan sekarang PWA grup aja. Jadi lo masuk ke rumah masing-masing, sudah waktunya azan atau azan di HP masing-masing. Saya bilang beda. Azan dalam Islam itu bagian dari syiar. Mana ada agama lain yang mengidharkan, menjelaskan nama Allah. Kalau bahasa saya tuh azan tuh promo. Betul. Apa coba? Allahu Akbar. Tuh udah jelas. Kita mempromosikan, bukan enak sih promonya bahasan. Mengagungkan. Bukan. Ya mengenalkan nama. Ya, nih Tuhan kita tuh nih. Namanya Allah. Udah. Satu, tidak cukup itu. Akbar. Allah yang kita sembah ini adalah Akbar. Allah yang maha besar. Seluruhnya kecil. Nah ini kan luar biasa kan. Simbol syiar ketauhidan di mana orang mengidharkan itu mendohirkan, menjelaskan pakai speaker pula kalimat Allah plus dengan sifatnya. Berapa kali itu? 2. 4 kali. Masih Iya, lupa iya, ya? Terpenadan kan? Bukan muazin. Aduh. Astagfirullah. 4 kali nih? 4 kali. 4 kali atau 2-2? 2. 2-2. Bisi opat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Iya. Makanya Dua-dua berarti. Beda. Ada 4 kali. Kalau 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Iya. Ada 1-3 kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini mah 2-2 kan? Oke. Jumlahnya 4 tapi 2 gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allah kita mengidharkan nama Allah, bahkan Bilal saat itu naik ke tempat tertinggi karena saat itu belum ada mic. Ya. Sampai beliau tuh azan tuh hayya 'alas shalah ke kanan dan ke kiri. Kenapa coba? Biar Suara merata. itu merata. Kalau sekarang pakai mic nggak usah. Ini pakai mic. Iya. Hayya 'alas shalah. Nggak usah. Paling enak hayya 'alas shalah. Iya. Shalah. Nah, ini nggak usah mic-nya di kio-kio, nggak usah. Sekarang paling speakernya diputar-putar. Kenapa kan sekarang udah pakai alat udah pengeras. surround kan. Iya, udah surround. Menyebar. Jadi pakai alat pengeras gitu. Nah, kenapa pakai alat pengeras tadi ingin menjaharkan, memperjelas siapa Tuhan kita. Lalu kita ikrar asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu alla tanpa wa-nya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan ikrar syahadat. Betul. Artinya dipublikasikan nih ke publik nih, ini loh Tuhan kami. Kalau mengakui Tuhan kami, ayolah bersahadat nih. Setelah bersahadat, hayya 'alas shalah. Ayo, datang kewajiban kepadamu setelah engkau mengakui bahwa Tuhanmu itu Allah. Allah Akbar, semuanya kecil, maka tinggalkan segala perkara, utamakan Allah. Hayya 'alas shalah. Tapi Allah nggak hanya gitu. Tambah lagi, hayya 'alal Falah. menunjukkan bahwa kamu sholat tuh bahagia. Aslinya, kalau kamu sholat tuh Allah akan berikan apa? Kebahagiaan. Nah, artinya kurang naon cek uramanya. Nah, Allah sudah menginikan dengan lafaz azan ini. Makanya karena azannya mulia, pahalanya gede, orang berebut. 1. 2, yang kalau kata Nabi diundi, kalau misalkan orang tahu pahalanya, kalau perlu diundi akan diundi. Sampai kan tadi azan mah audisi ya. Betul. Ada 20 anak muda di audisi sampai lahirlah ada 3 muazin terkenal. Bilal, Abu Mahdzurah, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, itu ada satu lagi saya lupa tuh. Pokoknya mah ada 3 atau 4 muazin Rasul.
Jadi itu yang suaranya paling indah. Jadi kalau Kang Buni suaranya memang kenapa nggak azan? Aduh, aku suaranya nggak terlalu indah-indah banget. Ya nggak apa-apa. Ya itu sih. Takut cekat gitu. Suka nggak nyampe, Ustaz. Nggak panjang gitu. Iya kan? Kenapa Nggak azan bagus. panjang? Karena kan butuh luas. Betul. Pakai adan pakai tahsin. Allahu Akbar. Allahu Akbar dengan dua harokat repot. Oh iya. Kan itu menang panjang. Iya. Nah, makanya kembali satu azan, dua kalau orang perlu mengundi pasti akan diundi adalah berebut untuk ada di saf pertama. Ah, Masya Allah. Azan. Jadi dan saf pertama ya. saf pertama, kenapa saf pertama menjadi perebutan? Karena ada satu hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil uwali. Allah dan malaikat bersolawat. Kalau Allah tuh mungkin Allah itu bersolawat itu maksudnya lain kia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain begitu kalau almanya Allah ngadoakeun. Kalau Allah berdoa kepada siapa mintanya kan? Yeah. Makanya kalau Allah di sini masuk bersolawat itu adalah Allah melimpahkan rahmat. Iya. Dua, malaikat bersolawat artinya mendoakan. Siapa? Orang-orang yang berada di saf yang pertama. Rahmat dan doa malaikat. Bukankah kita masuk surga karena rahmat Allah? Betul. Bukan karena semata-mata amal kita. Makanya kalau kita pengen bener-bener nih dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah itu kunci kita masuk surga. Jadilah yang terdepan. Ini baru satu poin nih. Bab sholat terdepan. Ini baru bab sholat ya, Ustaz ya. Terdepan itu, ayo minimal bagi laki-laki dia di saf paling depan. Duluan dia di depan. Subuh teh ulah pang terakhir. Aduh, itu saya. Baru Ustaz. imam pas assalam baru Allah. Memang lumayan. Ayo diuk langsung assalamualaikum. Jadi kita teh alhamdulillah kebagian mungkin pas ya Allah, at-tahi assalam Allah. Luar biasa tuh. Subuh kaberangan. Astagfirullahalazim. Zuhur juga sama kehilangan. Astagfirullahalazim. Asar juga wah kaburitan. Jadi repot. Aya kadang-kadang subuh dapat asar ngaceleng, zuhur hilang. Akhirnya maghrib dapat, isya yang hilang. Jadi yang luar biasa tuh kita mah ada simpel ya. Allah hanya minta 5 waktu, enggak 50 waktu. Kebayang 50 waktu, kebagian orang sholat terusnya. 5 waktu, usahakan yang terbaik karena ini tiket kita masuk surga. Dari mulai apa? Saf paling depan karena Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Luar biasa kan? Tiket masuk surga dengan rahmat Allah. Minimal apa? Beli tiket itu dengan kita duduk di saf yang pertama. Dulu mah berebut, tapi dari kita mah ada yang DKM tuh Pak Ustadz. Di masjid ini semuanya mudah-mudahan oleh Allah dapat sholawat dari Allah dan malaikat setiap hari di masjid itu. Karena yang ada cuma saf pertama. Astagfirullahalazim. Karena Karena emang jamaahnya mentok di saf pertama ya. Allah. Jadi, Pak Ustadz, alhamdulillah kami ini di sini nggak pernah berebut. Kenapa? Cuma 4 orang. Tiap hari 4 orang atau sigana genahnya. Tentunya ada saf pertama itu dihitung saf pertama karena ada saingan saf yang lain. Oh iya betul. Tapi kita nggak mengecilkan, jadi cek Boni teh bener tah di dia mas saingan laptop pindah masjid dia mah alhamdulillah teh saingan. Saya datang taat berita rungguan. Kenapa? Karena mereka berharga sekali ada temen tuh. Nah jadi disebut saf pertama itu karena nanti ada perbandingan di saf-saf yang lain. Betul. Nah itu. Jadi duduk di saf pertama saja itu sudah Allah menghargai. Nah ini yang terdepan dalam hal apa? Sholat. Imamnya kumaha? Jangan ditanya. Aduh, imam kan paling depan deh. Karena kan kalau di kita rata-rata kalau zuhur dan asar imam tuh nggak susah. Iya. Beranilah. Buni saja bila jadi Ustadz Buni. Aku aja. Tapi kalau maghrib sudah komat menanak bersenyawa dengan pihang masjid. Kalau dicari cing, oke. Saya nu kaharep kerek asup kaharep punten. Nah, padahal tadi terdepan jadi imam, muazin. Kalau kita misalkan nggak bisa kelasnya muazin, Iya. karena hanya 1 orang nih, Iya. nggak mungkin azan berjamaah. Semangat si etawa atau tengmen. Allahu Akbar, sambung di Allahu Akbar. Bisa. Adan duet tuh belum ada ceritanya. Adan duet apalagi adan itu ada 4, ada 5. Suara 1, suara kedua ada suara falset.
Allah, 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 Allah. Nggak bayang kan? Nggak bayang. Nggak ada tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi nggak ada azan yang backing vokal. Nah, kalau boleh ada backing vokal enak tuh. Nah, makanya nih di azan kita lolos nggak dapet nih. Betul. Di makmu di imam juga nggak dapet karena kurang qualified atau kurang kita speknya nih nggak nyampe nih di imam. Atau minimal dari makmum yang bagus. Yeah. Jangan sampai sub pertama tuh diduduki oleh kaum ya anak-anak zaman dulu yang hidup sekarang. Tahu kan anak-anak zaman dulu? Iya. Kali-kali pemuda diharap. Dan kalau sesepuh jangan mengusir itu. Kan nggak boleh dalilnya tuh Iya, Ustaz, menyuruh gimana? berdiri orang yang sudah duduk di tempatnya. Oh. Sampai ada satu cerita gini ya dulu ada orang tuh berjajar itu duduk itu. Nabi itu kebiasaan kalau beliau menyuguhi makanan tuh pasti beliau yang sebelah kanan dulu. Ini misalkan gini, ini sebelah kanan. Buni itu misalkan orang yang spesial lah di mata saya tuh. Iya nyar kenal. Saya dapat makanan, mana yang lebih dahulu? Harusnya kan iya. Iya. Tapi karena salah posisi duduk sebelah kanan dulu. Salah didinya gitu. Duduknya di sebelah kiri saya. Jadi kalau dulu sebelah kanan saya, tapi sebelah kiri saya gitu. Ada dulu anak kecil tuh sebelah kanan tuh. Sebelah kirinya Abu Bakar, mertua kan. Akhirnya Rasul izin dulu. Nah, heulanya 10. Oh, tidak bisa. Jangan paksa, oi. Saya tidak mau memberikan hak saya darimu kepada orang lain. Luar biasa. Karena saya ingin dapatkan keberkahan lebih dulu. Paheula. Jadi dulu mah paheula-heula pengen dapat air dari Rasul duluan. Jadi saking para sahabat dulu tuh semangat ingin mendapatkan keutamaan. Dalam bab sholat paling duluan. Bahkan dulu mah ada orang-orang yang aneh ya. Kalau di kita mah, ayo sholat. Iya mah zaman Nabi mau sholat diusir. Kenapa? Contoh nih, ada hadis nih. Kalau saya itu Imam Bukhari. Rasul tuh sholat malam. Nah, ada orang yang tahu nih. Iya. Akhirnya dia ikut. Malam berikutnya dia kasih tahu teman-teman yang lain. Nikmat sholat belakang Nabi. Atau luar biasa kita sholat belakang Ustadz Muzamil, Ustadz Hanan, nikmat kan. Bacaan enakeun. Coba kalau udah kita memang sama-sama sholat tapi kitanya enak gitu. Tapi ketika bacaannya enak itu membawa ketenangan gitu. Aduh enak, nikmat. Walaupun hanya 1 jam misalkan 2 jam itu cangkeung. Tetap. Itu lama, Ustaz. Tapi lama terbayar dengan kenikmatan Betul. tadi karena enak gitu kan. Nah ini beda kalau kita misalkan di belakang orang-orang yang nggak enak ya, yang nggak enak bacaannya. Nah kembali tadi di zaman Nabi pun sama kejadiannya tadi ketika Rasulullah SAW dalam satu ini, jadi para sahabat tuh senantiasa mereka itu pengen di saf terdepan, pengen terdepan gitu. Bahkan ketika Rasul pernah mengumumkan, kata Rasul, siapa yang mau memegang panji, bukan panji pada lagi masak, Panci. dia panji berarti di depan ya, Yeah. orang-orang tuh terdepan. Tapi kata Rasul, dia kalau pegangi dia ada di paling depan. Akhirnya apa? Ditunjuklah Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lain malah ada yang begini, siapa yang mau pegang pedang ini? Orang berkatakan, anak ya Rasul, saya ya Rasul, parut. Tapi siapa yang memegang dengan haknya? Maksudnya apa? Yang pegang pedang ini, dia berada di saf paling depan. Berarti kebayangkan kalau saf paling depan? Mati duluan kan? Iya. Akhirnya orang-orang itu masuk marunur kabeh. Semangat hari gitu. Mengalah. Ini mangat. Hari dipayun pakai heula. Ternyata ada seorang sahabat, saya lupa namanya nih di sini tuh, sebentar, Simak bin Harosah namanya. Ana ya Rasulullah. Nah dia yang atau disebutnya Simak bin Harosah atau namanya Abu Dujana. Bukan Durjana ya, Dujana. Ana akhudhu bihaqi. Saya akan mengambil dengan haknya. Beliau ke depan. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau kita berani nggak begitu kan, udah jelas ini. Bayangan kita adalah kematian. Betul. Dulu paheula-heula, bab mati itu paheula-heula. Makanya sholat, kalau tadi kan sampai kenapa diusir? Karena gini,
Malam berikutnya penuh luar biasa. Kan di kita mah aneh, tarawih itu kan makin ujung makin makin hilang berkurang. Dia mah makin kesini makin banyak. Akhirnya Rasulullah SAW ketika melihat sahabat animonya semangatnya tinggi, malah nggak keluar. Malam beliau nggak sholat, nggak keluar, bukan nggak sholat ya, nggak keluar ke masjid. Sampai para sahabat tuh ngambil batu dilemparin tuh pintu Rasulullah. Siapa tahu nyantol ini pada kan. Maunya tuh sopan. Masuk diketrokan gitu. Diri Rasul kesiangan. Rasul baru keluar mau pas azan ya. Beliau keluar pas azan tuh. Lalu apa kata Rasul? Aku sudah tahu apa yang kalian lakukan. Aku tidak keluar karena khawatir ini menjadi satu kewajiban. Maka apa kata Nabi? Sholu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumahnya. Kecuali yang wajib. Tuh, semangat dicari. Dan Nabi masuk ke masjid tuh. Iya tambang tali. Iya. Rasulnya ada seorang perempuan. Kalau sholat tuh sambil Diikat. Bukan diikat, nyarane. Saking panjangnya. Kan luar biasa kata Nabi, jangan begitu. Putuskan talinya. Nah, luar biasa kan, semangat aku Nabi mau dicari udah semangat teuing. Ada orang yang, Rasul, saya mau saum terus. Kata Nabi, ulah, saya saum, saya berbuka. Yeah. Orang semangat begitu. Bahkan ada, Rasul, saya mau infakkan seluruh harta saya. Kan luar biasa. Keren. Kadiakan. Ke Rasul ente. Kamu punya anak nggak? Punya ya Rasulullah. Perempuan 1 orang. Ya. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada dalam keadaan miskin. Ya tuh Rasul manya tapi dah saya pengen beramal. Ya udah setengah nawe. Tina banyak turun kan setengah nak. Loba teuing, kebanyakan. Luar biasa Masih kan? dimarahin. Ya sudah Rasul, sepertiga nak. Sepertiga pun ya cukup tapi kebanyakan. Orang mah mau sedekah dicarek. Aneh itu. Orang bersedekah malah dimarahi Rasul. Karena apa? Obat teuing. Di urang mah saeutik teuing. Makan ada kenceng ngaliwat kamu seuing. Datang teh, kenapa kamu senyum? Pan senyum itu ke bajamu sedekah. Tapi saya mah senyum karena kenceng. Kenceng ngaliwat seuri. Karena kencengmu sudah ngajak senyum gitu. Nah, ini contoh-contoh para sahabat, bahkan Nabi sendiri terdepan gitu. Nabi memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik. Jadi kalau dalam amal soleh itu, Nabi mengupayakan memberi contoh yang baik. Dan direspon oleh para sahabat. Bagaimana berlomba-lombanya sahabat memburu keutamaan. Dari mulai tadi, mulai saum, zakat, Abu Bakar itu kan, kalau lomba Abu Bakar yang terdepan. Masya Allah. Dulu diumumkan siapa yang mau berinfak untuk perang satu, kalau tidak perang Tabuk ya, kalau tidak salah ya. Abu Bakar kan menginfakkan seluruh hartanya. Itu dicari ku Nabi mah karena nggak konyol. Abu Bakar seorang pengusaha, kalau menginfakkan seluruh hartanya kebayang besok dari mana. Yeah. Kalau kita mengumpulkan isukan punya tengmen lah minta kadidinya lah beas gitu juga kan. Nggak boleh orang menginfakkan seluruh harta menyengsarakan dirinya. Abu Bakar terus Umar juga nggak kalah. Setengahnya misalkan. Akhirnya para sahabat luar biasa. Termasuk tadi ketika harus korban nyawa pun mereka luar biasa. Terdepan gitu. Nah, ini dalam hal prestasi dalam hal ibadah. Ternyata prestasi dalam ibadah pun sebetulnya kalau kita ambil, karena bagi kita, orang beriman tuh ibadah bukan tok hanya bab sholat, saum, haji. Tapi kalau salah nih ya, ada seorang sahabat yang mengatakan hayatuna kuluha ibadah. Atau inilah kalaupun tidak kata-kata sahabat, ini kata-kata yang baik lah. Hayatuna kuluha ibadah. Kehidupan kita seluruhnya adalah jadi ibadah. Harusnya memang kita dapat poin dari apapun kehidupan kita, nggak hanya bab sholat, dapat poin pahala. Contoh misalkannya, apa orang kalau misalkan belajar yang baik itu nggak dapat poin? Dapat poin kan, karena orang Islam mau belajar bukan sekedar mau pinter. Kalau udah pinter mau apa? Kayak Kang Buni kan kelihatan sudah agak six pack sekarang. Oh, Masya Allah. Ya, bodybuilding kan. Sampai badannya otot-otot belum mesti baja asbes urat kabel. Mantap kan? Enggak, jauh. Misalkan ya. Nah, kalau orang bentuk tubuh itu buat apa? Apa buat supaya kelihatan bagus, indah gitu. Tapi bagi orang beriman mah, dia membentuk tubuh. Kenapa? Saya ingin menjadi seorang muslim yang kuat. Bukankah Allah itu mencintai mukmin yang qawi, yang kuat daripada mukmin yang lemah?
Kebayang kan ayah preman dia langsung. Ada apa, Cong? Kita cuma ambil batu. Ieu kan hayang sia kitu sirah maneh. Oh mana gitu urang bega Islam teh cupu leutik karengkot lempang. Deus sahaja teh lempang gontai kucap kecep lalu gitu atuh. Kudu berprestasi dalam bidang apapun kan kita enak ketika kemarin ada di UFC ya UFC, wey. UFC tulisannya gitu. Ya saya terserah. Ini kontroversi ulama boleh tuh. Tapi ini mah ketika Habib Nuryanto Bukan. Nurmagomedov. Nah? Nurmagomedov. Wah, puntennya Kang Habib. Aduh, Habib teh susah macana tuh nama. Dan itu konsonan loba pisan. Dia muslim kan? Ya. Kita teh asa wah ikut bangga ketika dia punya prestasi bahkan punten mengalahkan orang-orang yang kala itulah nu congkak pongah dengan itunya mudah-mudahan jadi jani daya bagi mereka. Betul. Contoh main bola kan walaupun dia salah tapi wah mantep. Urang mah bener wae. Jadi urang mah sakitu bener apa? Tanya sakitu salah Tapi jago. Sakitu salah tapi kita teh ikut bangga. Wah, menang Liga Champion gitu kan. Di kita mah karena Aralus itu masa gitu salah wae. Liga Champion kan luar biasa. Makanya itu terdepan dalam bidang olahraganya. Di kita ada tuh, ini kan kembarannya yang suka main anu sesorodotan pakai papan kan. Nah, dulu ada yang wajahnya mirip-mirip ini. Pepi. Kang Pepi mirip-mirip wajahnya, mirip ya. Mirip sekarang rambutnya mirip. Kang Pepi gondrongnya mirip. Tapi Kang Pepi terakhir mah rambutnya dipotong sekarang gondrong lagi atau tidak? Kan itu PNS. Oh, sudah jadi tukang. Jadi PNS harus nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak harus boleh. rapi. Tapi bisa pakai wig. Nah, kalau Kang Pepi nonton misalkan, kita prestasi di sini. Sok kalau bisa orang Islam terdepan gitu. Kayak gini kalau nggak salah ini kalau dalam bab ekonomi ya dulu. Ini ceritanya ada satu sumur yang dikuasai orang-orang Yahudi. Iya. Nah, orang-orang Islam kan butuh air kan, selalu datang ke situ. Tapi apa kata Nabi? Supaya orang Islam kuat, beli tas sumurnya, gratisin. Luar biasa kan orang itu hidup mulai dari air dulu. Sumber airnya dikuasai oleh orang Islam. Satu invest lah sahabat-sahabat Abu Bakar, Utsman itu yang terbesar kan. Akhirnya dimiliki dan akhirnya dimiliki oleh umat Islam digretongkeun tadi gratisin. Terus bagaimana kemudian kaum muslimin menguasai pasar terdepan? Kenapa? Karena kan bab ekonomi dulu. Makanya contoh ya tahun pertama kata Nabi ketika berkurban jangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ada hari sih kan? Yeah. Tapi tahun berikutnya kata Nabi mau dikerek monggo, boleh. Yeah. Sekarang mah yang berkurban itu lebih banyak daripada yang menerima. Oh. Nah, makanya mental zaman dulu mental memberi. Yeah. Nama mental nerima. Terdepan, itu bukan terdepan memberi, terdepan menerima. Paula, alhamdulillah panggilan Nabi lagi. Itu balik nama. Jadi kita mah bukan terdepan di prestasi mengalami amal soleh, tapi terdepan dalam meminta. Makanya kita bangga bukan memberi tapi menerima. Alhamdulillah abdi mentuk kurban ke daging suut. jadi sebetulnya konsep di kita mah bahagia itu ketika kita terdepan mampu memberikan kontribusi, memberikan manfaat pada orang lain. Dan kebahagiaan kita bukan dari sebanyak apa yang kita dapat. Bab rezeki tapi sebanyak apa yang kita bisa beri. Gitu. Kenapa? Mana kosot sodakotun min malin. Sedekah seorang nggak akan mengurangi harta. Inilah secuplik beberapa gambaran yang mungkin bagaimana Nabi, para sahabat senantiasa terdepan ketika di sini karena bagi kita mas semuanya bisa jadi peluang masuk surga. Terdepan lah. Jadi jangan sampai hari pelebas surga tiparayun. Nanti mereka itu menyesal setelah nanti di akhirat nanti. Betul. Itu dulu karena sudah setengah 10. Masya Allah, setengah sembilan. Ini Masya Allah luar biasa, ini memotivasi saya pribadi juga untuk lebih baik ya Pik ya? Iya, tadi betul bab banget. sholat aja. Bab sholat. Masya Allah ini kesepet terus, ketampar terus sama Ustadz ya tadi ya. Kecepetnya. Kok bisa tahu gitu ya. Terus juga tadi bab juga sodakoh, memberi juga kita harus lebih paling utama terdepan juga, jangan mau nerima terus ya kan. Jadi bahagia bukan karena meminta ya. Betul, tapi karena memberi ya Ustadz ya. Oke, ini sebenarnya banyak yang absen Ustadz ya. Ada yang dari Aceh juga. Selamat malam Aceh, Bengkulu juga hadir. Papua. Hah? Papua? Ada nih
ada Kak Aslinya Dedi Papua. Rianto mungkin lagi kerja di sana. Kayak siapa tahu asli. Betul. Kang Boas. Kang Boas. Jogja, Cicalengka juga hadir. Terus kita akan cari pertanyaan yang dari awal dulu. Sebentar Ada. ya. Oh ini Wah, Ustadz ini menarik Imam. pertanyaannya. Belum Ustadz. Dari Hendrik Heriadi. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam Kang Hendrik. Dari mana Kang Hendrik? Nggak Dari nyebut. tadi. Dari tadi udah nanya. Kalau bersegera dalam sholat, ini kalau ada yang masih azan, apa harus nunggu azan selesai Pak Ustadz? Oh ini maksudnya gimana ya? Kalau misalnya mungkin bersegera dalam sholat, apakah harus menunggu azan selesai? Oke. Bersegera dalam sholat tuh bersegera kepada amal kita melakukan sholat ketika azan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika azan itu saya gue bersegera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau tong gitu mending sekarang. Iya. Kita harus bersegera sebelum subuh datang geus di ayeuna. Astagfirullahaladzim. Karena ada hadisnya. Ida asbahta pala tantadiril masa. Bila kau ada pada waktu subuh, jangan menunggu sore. Ida amsaita, bilang kau pada waktu sore, pala tantadiril soba, jangan menunggu subuh. Ti ayeuna we tahajud teh. Nah, enggak juga begitu kan. Tetap ada yang maksud paling duluan itu adalah kalau tadi boleh nggak orang bersegera azan ketika azan belum selesai kita sholat, tergantung kita ada di mana. Kalau kita di masjid, kan ayah imam. Mal mungkin lah ya. Mal mungkin. Iya. Misalkan kamu Iya, tinggal iya. Allahu Akbar, alas. Paheula-heula kan, imam can asup ku aing di heula. Gitu. Apa ya? Jadi ari si eta salat naon? Abi tos magrib pangpayuna. Kapan ada kajian Jadi, atau nanti kalau bersegera, apalagi kalau tadi gagal paham, bersegera dalam sholatnya. Tak imam jeung mamam. Imam di Astagfirullahaladzim. kamari orang eleh ku imam, aya nama di piheulaan. Imam can salam, dia salam. Itu jadi imam ngadongengnya, ingat bahwa cerita Kang Ibing. Kang Ibing. Ya cerita si Kabayan ke stasiun, pas datang ke stasiun ternyata nanya kan ke konel, Pak, kereta ke Jakarta sudah datang belum? Waduh, 15 menit yang lalu sudah berangkat. Aduh, telat Bapak. Bapak harus lebih pagi, besoknya lebih pagi. Ternyata, Pak, kereta yang ke Jakarta 5 menit yang lalu. Aduh, aing sih gana. Saya harus sebelum subuh datang. Betul tuh. Sebelum subuh sudah standby di stasiun. Pak, kereta api sudah datang yang ke Jakarta belum? Saya tinggalkan sekarang. 2 hari. Saya tinggalkan kereta. Ayo nomor tinggal ke bentar ngomong. Jelema cager. Tapi sih gitu. Iya. Saya tiap hari ku imam di piheulaan bae. Ayo nama imam dan jalan. Saya duluin. Kenapa? Pas tabikul khairat. Gitu ya. Jadi tetap ada aturannya. Bersegera, artinya bersegera memenuhi panggilannya. Setelah dia datang ke masjid berada di saf terdepan. Jadi tidak boleh orang sebelum azan selesai dia kemudian sholat wajib. Kenapa? Di masjid kan ada aturannya, betul. ada imam rutinnya. Nah, bagaimana kalau di rumah? Nah, pertanyaan kenapa di rumah? Itu dulu. Ya. Nah kan, Kalau kenapa misalnya di rumah? Nah, sekarang bolehkah orang sholat di rumah adzan belum selesai? Secara pokok boleh. Secara pokok dulu boleh. Kenapa? Karena kita sholat bukan karena azan tapi karena waktu. Oh, ya. Cik, adzannya karena waktu atau waktu karena adzan? Adan. Azan karena waktu. Azan karena sudah masuk Waktunya. Bukan waktu karena adzan. Karena kalau waktu karena adzan, kita sedang adzan. Wah, bisa mau azina mules. Iya, Kan? betul. Makanya. Nah, kalau di rumah ya misalkannya, kalau di rumah dia sholat, karena taruh dia sedang sakit misalkan. Misalnya ahwat ya. Ya kan laki-laki dulu. Oh iya kan laki-laki yang dulu, dikit. betul. Iya. Ini Iwan. Oke, Hendrik Tiawati kalau ini. Kita nggak rusak ngaran. Di rumah sedang sakit, apakah harus menunggu adzan selesai? Ya, hemat saya, secara pokok boleh. Tetapi tentunya etikanya nih, kan kita disunahkan menjawab Azan. Makanya tunggulah azan itu selesai, setelah itu sok sholat. Gitu. Kalau memang ada syariat sholat sunnah, saking bersegaraan nanya, alah kudu sholat sunat tanah, langsung tancap gas sholat wajib. Lamun kitu make mah, nah kangen sarokat, nah gancang gitu kan. Cilaka eta. Jadi tetap ada prosesnya. Cepat dalam arti dia cepat memenuhi panggilannya, bukan cepat ketika sedang sholat. Begitu Kang Hendrik lah. Kalau perempuan bagaimana? Sama. Baiknya tunggu azan selesai baru sholat. Karena mual enak.
Misalkan alatip azan, kita rumah sebelah kan. Iya, iya, Perempuan kan lebih disunahkan di rumah. Betul. Masih adzan udah sholat al-kaweru itu. Apa tuh? Kaweru apa ya? Kaweru itu bahasa Cover Indonesia. tuh kayak Nggak konsen, ya. karena kita Nggak fokus. sholat sambil nggak fokus Nggak karena fokus. sambil denger adzan nggak enak. Makanya tungguin adzan selesai. Adzan yang mana? Adzan yang terdekat aja. Ulah semua napel. Diangkat sampai. Mungkin azan beres ya. Adzan kira beres. Nah, Di Bandung gitu. Raya ya apalagi. Nah, Masya begitu. Allah. Ya, saya kan ada penonton berikutnya. Ada lagi nggak? Oh, ini ada dari R Muslimah ya. Ini Afwan Ustadz. Betul. Ini mau bertanya apakah boleh sholat qobliyah setelah iqomah? Nah, tidak ada sholat setelah iqomah dikumandangkan selain sholat wajib. Oh, Itu untuk orang yang di masjid ya. iya Gitu. betul. Nah, kalau yang di rumah bagaimana? Kalau yang di masjid banyaknya, masa orang udah komat, orang sholat wajib, kita mah, nah di tukang kene, abdi mah acan sholat qobla, sholat heula. Tapi kalau di rumah nggak masalah. Misalkan azan di masjid, nah kita mah kan tidak terkait dengan azan itu dan Betul. tidak terkait dengan komat di masjid. Karena iqomah itu untuk berjamaah di masjid, nah kita mah di rumah. Makanya boleh kalau di rumah. Tapi kalau di masjid tidak boleh, tidak ada sholat sunnah setelah iqomah dikumandangkan. Gitu. Malah Oke. para nabi mah pernah ada sahabat yang qobla subuh dikerjakan pada subuh. Oh, karena saking mengejar keutamaannya. Nah, jadi dia Boleh. beres sholat subuh, Iya. sholat lagi 2 rakaat. Nabi menegur, bukankah sholat subuh itu 2 rakaat? Betul. Nah, kata orang ini, saya belum sempat sholat qobla subuh. Nah, maka saya sholat sekarang. Nabi diam. Menunjukkan, sebagai ulama mengatakan menunjukkan boleh. Bagi siapa orang yang terbiasa qobla subuh, ketika datang iqomah sudah dikumandangkan, dia kan nggak bisa sholat lagi nih. Kecuali sholat wajib, maka setelah beres setelah beres sholatnya, dia sholat qobla subuh. Tapi tidak jadi kebiasaan tiap Jangan hari. dirutinkan ya Ustadz ya. Rutin terakhir terus. Eta mah al ngedulu. Alias males ya, pemalesan ya. Ngedulu. Ada lagi? silakan. Ada Kang, ada Ustadz ini dari Kang Yogi Setiawan. Ini Ustadz Imam izin bertanya. Ya, Ini saya apabila udah beres wudhu atau abis junub terus pas lihat kaca, jerawat pecah keluar darah. Ini sah nggak Ustadz wudhunya? Nah ini aku juga kemarin kayak gini Ustadz terus kena kopiah gitu, Dita. jerawat di jidat. Lain, dina hidung merupakan set. Waduh, tak eta. Tapi lebih ekstrim lah contohnya. Bisul di bawah. Astagfirullah. Pas tahiyat akhir, plek, Allahu Akbar. Tapi tunggu Allahu Akbar nyanyi. Jadi pusat ya. Makanya yang membatalkan kan bahasanya gini, la tuqbalu sholatu ahadikum idza hadasa hatta yatawaddoa. Jadi tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadas itu apa? Kata Abu Hurairah, al-pusa audurot. Pusa itu buang angin yang meledak tanpa meledak. Durot tanpa meledak dan meledak. Iya, Kan ada iya, dua iya, itu. iya, 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 iya. Saya sering kalau di alatip itu menggambarkan tipe seseorang. Kalau Kang Opik itu tipenya meledak tanpa meledak. Pengecut biasanya. Aduh. Diam-diam tapi Diam-diam. setia atau Tanya diam nah. Tapi kalau Kang Buni gentle, tut. Kang Buni kemana ketut? Masalah. Gentle dia berani bertanggung jawab. Kurang naon gitu. Nah, saya mah hese. Saya berusaha untuk mengeluarkannya, Anda tinggal menghisap aja meni susah. Nah, gitu. Nah, hadas itu sesuatu yang keluar dari depan dan belakang. Walaupun berupa hanya angin. Iya. Baik angin yang sedikit atau angin yang banyak. Apalagi angin yang membawa kawan-kawannya itu bahaya kan? Bahaya. Nah, angin, walaupun berupa angin, nah depan dan belakang. Nah, kalau bucat bisul misalkan atau jerawat itu nggak membatalkan. Oh. Tinggal dicuci saja atau dibersihkan saja. Itu nggak termasuk membatalkan wudhu. Yang batal wudhu mah keluar dari depan dan belakang. Alhamdulillah. Dipencet atau tapi dah semuanya Kalau usung nggak kayaknya pencetan sengaja. jerawat. Kalau gatel Mas Tad? Iya sih Ustadz. Tapi kalau misalnya darahnya kena kopiah karena itu gimana Ustadz? Harus dibersihkan dulu atau? Hemat saya nggak masalah karena dulu kalau nggak salah ya saya pernah menemukan hadis itu para sahabat ada yang sholat dalam keadaan darah mereka mengucur karena bekas terluka. Oh Masya Allah. Nah itu tidak membatalkan sholat. Artinya kalau batal itu kalau ada darah yang keluar atau ada yang keluar dari dua jalan kotoran itu.
Oke. Jadi keluar darah tidak membatalkan wudhu. Hanya dibersihkan saja kotor. Nanti ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Saya sih lebih pro kepada yang mengatakan tidak najis gitu. Kecuali kalau darahnya darah haid. Kita mah tuh. jelas. Ya. Selanjutnya Ustadz ya, masih ada waktu ya. Iya, Sob, boleh. Bismillah ya. Ini ada dari Lukman Hakim Ustadz ya. Ini misalkan kita ada uang pas-pasan tapi pengen sedekah. Solusinya gimana Ustadz? Hati ingin ngeberi nih, ingin memberi, tapi otak mikir-mikir gitu. Uang pas, mata tong pas-pasan. Ari gitu. bongkar tong telat. Jadi coba Kan mungkin lagi pandemi juga Ustadz. kepas gini lah kalau saya lihat hadisnya. Ada dua yang saya sampaikan. Pertama, sebaik-baiknya sedekah itu kata Nabi antas sodako wa antas sohihun sahihun tak malul gina wa tahsal pakro. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah engkau bersedekah di saat engkau sedang dalam keadaan sehat, kemudian medit, kemudian ingin kaya, takut miskin. Itu sedekah yang terbaik. Jangan menunda sampai engkau sudah yakin tidak akan menikmati hartamu lalu engkau sedekahkan. Ya. Lain goreng ya, ini yang paling baik. Yang paling baik itu adalah di saat kondisinya tadi sehat, medit itu apa ya bahasa Indonesia? Kikir. Kemudian pengen kaya, takut miskin. Nah itu kan tadi lumayan lebar nih. Dua, nah ada hadis begini. Sebaik-baiknya sodako itu adalah andihril gina, selebih dari kepada kebutuhan. Kemudian wabda biman ta'ulu, mulailah pada orang yang berada di bawah tanggunganmu. Ya. Nah, maka di hadis ini kemudian ada kalimat al yadul ulya khairum min hadis sufla. Nah, ini pas-pasan nih. Apa yang harus dilakukan ini pas-pasan? Lihat dulu hak diri. Oh, aku lapar tapi saya mah kuat lah 2 poe ge. Nah, makanya. Nah, artinya dia hitung-hitungan nih. Ini pas-pasan. Hak dia udah terpenuhi. Kalau saya suami misalkan hak keluarga nggak boleh begini. Saya dapat gaji 1 juta. Di rumah nggak ada beras. Susu nggak ada di rumah. Pasakeun teh aya. Datang ada orang miskin. Udah sedekahinlah semuanya udah. Datang ka imah kan pamajikan melotot. Melotot ya. Mah sing sabar we. Kau lapar. Jadi doaan Allahu la ilaha. Menyerah kegituan kan. Makanya sebaik-baik sedekah itu adalah selebih dari kebutuhan. Ayo, hak diri dulu, hak keluarga. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah masih alone, mun parit kayak Kang Opik. Tapi saya pas-pasan. Ya udah kalau pas-pasan mah untuk kebutuhan badan udah tercukupi. Motor bensin ayaan ulah kieu gara-gara sedekah bensin akhirnya naon? Didorong kan enggak juga. Jangan konyol, enggak boleh dolim. Ya udahlah tengmen motor saleter sesana sedekahin. Jadi jangan konyol misalkan suruhnya dikasih udah begitu ngahulang. Kang Boni nebengnya anterin ke rumah atau jadi nyusahkeun batur gara-gara sedekah jadi kita menyusahkan orang lain. Nah ya enggak boleh begitulah. Kang Opik tong gitu Kang Opik. Iya, enggak jadi nebeng Kang Boni. Jangan aku kasih tebengan ya. Ada lagi? Ada lagi saat ini terakhir ya. Iya, Pertanyaan iya. terakhir Oke, ini seputaran waktu sholat juga karena mungkin orang-orang juga pengen jadi yang terdepan ketika bab sholat ya. Yang utama ini Ustadz ada mau nyapa juga teman-teman yang di Jepang yang lagi menyaksikan Ustadz Imam juga. Ini ada dari Cindy Aditya. Dari Jepang ya? Dari Jepang. Wah, Kerjanya di Masya Jepang Allah. Ustadz. Oh, kira orang Jepang. Bukan orang Jepang ya. Orang Indonesia ini Ustadz apabila kita sedang istirahat kerja, lalu waktu istirahat hampir habis mendekati maghrib, pas baru dengar azan di handphone, tapi belum selesai azan, langsung sholat boleh enggak? Karena saya kerja di Jepang, jadi jam istirahatnya tuh nggak seperti Indonesia yang pas waktu sholat, jadi kayak mepet-mepet Jadi pas gitu, Ustaz. barusan gimana? Sudah azan, dia lagi Ya, istirahat. Lagi istirahat. Kemudian terdengar azan. Betul, hampir Maghrib. hampir habis mendekati maghrib. Hah? Pas baru dengar azan di HP, tapi belum selesai azan,
langsung sholat. Oh, Boleh adanya di HP Iya. kan? Iya. Ternyata belum adan gitu. Ternyata belum ada tuh gimana? Pas baru dengar azan di HP tapi belum selesai azannya. Oh, belum selesai azannya. Ternyata belum azan, belum waktunya, bukan begitu. Oh, bukan gitu. Dia dengan azan di HP, belum selesai azannya langsung sholat, Iya. nggak masalah. Nggak masalah. Nah, karena adanya di HP, nggak usah dijawab di HP, siapa tahu itu nggak live. Jadi kalau yang dijawab tuh kalau kita ke masjid ya, ada yang azan, kalau di HP mah nggak usah. Supaya nggak usah dijawab pas Allahu Akbar matiin. Astagfirullah. Yang penting kita kan fungsi azan di HP buat apa? Mengingatkan. Iya, mengingatkan waktu sholat. Berarti, oh ini udah masuk waktu sholat, ya tinggal sholat aja. Boleh kan tadi kesulitannya kalau saya misalkan menunggu dulu lama, selesai dulu, waktunya singkat istirahatnya. Maka ketika dengar azan, langsung matiin, langsung sholat. Karena kalau azan di HP, nggak usah ditunggu sampai Beres. Oh, karena itu reminder sebenarnya Iya, Ustaz, ya. reminder. Karena apalagi pun dari kesolatan aja telatnya. Saya pas imaman, Allah Akbar. Allah. Bismillah, Allah. Jeung teu di pareuman deui. Allahu Akbar. Al-kawaru Itu al-kawaru deui gitu. Dulu malah paling parah mah apa? Saya pernah sholat zuhur ngaimaman itu. Iya. Eta lagu di Parpo, Soldier of Fortune. Soldier of Fortune. Untung lagunya favorit ya. Eta kaimaman eta backsound-nya Soldier of Fortune. Astagfirullahaladzim. 4 rakaat non-stop eta. Jadi pan rada sendu, Allahu Akbar, Allah, backsound-na eta. Astagfirullah. Itu cing atuh pareuman heula gitu nya. Kelihatannya mungkin satu ini dia HP-nya HP Cina ya. Karena wah ada cempreng ya. Dua kelihatannya itu di sakuan eta. Di luar ya. Di luar gitu. Kayak saya kemarin pas sholat, ya Allah eta teh alarm biasanya namanya. Wah, pokoknya alarm mah tapi dia biarin. Padahal hemat saya ambil saja. Enggak apa-apa, Ustaz. Iya, batal nggak sih? Iya, tapi gimana Tidak, kondisinya tidak. kalau misalnya kita Lamun tidak kieu, sengaja? punten HP-na pang pareuman. Daripada mengganggu itu. Iya. Mending kalau itu mah dulu saya pernah sholat Jumat ya di satu tempat. Saya baca Impitor tuh baru sampai ayat apa ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbil karim. Tiba-tiba mic itu mendengung. Udah ke telinga udah nggak enak nih. Wah. Akhirnya saya matiin kan. Truk mati. Ternyata menenging juga kan. Akhirnya saya bingung kan. Ini tombol yang mana lagi? Saya simpen ke bawah. Masih juga. Ini ada jamaah yang kemudian dia tahu tombolnya masa saya kayak punten ada gitu kan. Dia nyari akhirnya dimatiin. Nah, termasuk saya tadi kan kenang-kenang ini. Ya saya pernah cerita dulu. Ini makanya mic tahan atau enggak. tenang. Karena dulu saya pernah itu sholat Idul Fitri kan kebayang kan sekeren tuh Idul Fitri di Masya lapang. Allah. Mic yang nggak pakai mic biasa kecil. Dia mic ikutan yang haram. Kayak gini kan. Woi. Tapi punten isi engsel apa ya? Ya. Itunya lemah gitu makanya pas Allahu Akbar kereke deui alhamdulillah rabbil alamin deui kereke deui eta mah canggul karena kenapa saya tangan bergerak begini enggak konsen Iya. ya kok jamaah banyak mic-nya enggak kena Iya. akhirnya saya masukin ke dalam mic dia tukang obat kagok atuh Kalau dipegang Ustaz gimana Ustaz? ya kalau memang nggak ada kalau daripada kita kan ini memadaratkan makmum Iya, yang lain betul. kalau kita saya kan pernah saya nggak akan sebutkan daerah Setiabudinya ya. Itu disebutin itu Setiabudi, Ustaz. Itu speakernya mati saya cap gorowok di lapangan gereja Bismillahirrahmanirrahim luar biasa kan makanya paling lucu mah ada yang kan jenggotnya panjang tamik rika dia kan halus jadi Itu fungsinya life jenggot hack aja juga ya. Life hack juga ya. iya pas itu Pas kan. banget. Makanya ini apakah boleh dia bergerak dalam sholat karena kita memang ini membutuhkan boleh. Kan ada hadis ketika kita yang sholat datang 2 yang hitam bunuh dulu. 2 yang hitam lagi lain kameramen haradeng. Tapi ada ya misalkannya ada apa bukan kecoa dulu mah kalajengking dan ular. Oh, Masya Allah. Kita sedang sholat. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Bubar. Kata kamu Bubar nih, ya. nggak apa-apa lah. Bubar, Ustaz. Pacok wios, Gusti Abdi ikhlas dia. Kan nggak gitu juga. Ambil langsung pukul, tapi kalau nakal. Disingkirkan boleh nggak? Boleh atau kita makan jarang lah kalah jengking mana. Biasanya apa coba di rumah? Dicunguk. Cuma Kecoa kan? sama tikus pernah, Ustaz, ya Allah. Allahu Akbar. Konsen ya sama. Ya, Ustaz, Masya Allah. Makanya boleh nggak bergerak? Ya, ini pernah kejadian nih. Sholat di sholat maghrib.
ada kecoa kan, tempat sujud saya ada kecoa tuh. Kecoanya terbalik. Saya sujud kan pasti kena hidung nih. Udah toker. Astagfirullahaladzim. Dari sana, pas saya duduk ke sebaliknya ke dia. Orang sana toker deh. Kita kecoa dia. Bolak-balik kita kecoa. Astagfirullahaladzim. Nah, boleh nggak ya? Sih, pokok kalau bisa mengganggu sholat itu boleh. Loh, saya kan dulu kalau di alat kita pernah cerita ya. Sholat nih, ada kucing kecil. Oh, kucing. Kucingan biasanya kan kucing kecil masuk kaki. Kita kan singkirkan gitu kan. Kalau kaki tuh gerak singkirkan. Datang deh kan. Nah, akhirnya saya inisiatif ambil tuh. Karena saya deket jendela tuh buang. Nah, karena pintu tuh ditutup. Nah, ternyata ada jamaah telat, itu pintu dibuka. Nah, kucing itu masuk lagi. Karena saya orang yang paling ujung dan mungkin dia mengenang ini yang membuang saya, datang dulu ya tak asuplah karena salah sarungnya. Itu kan masa depan itu. Masuk tetap konsen ya naon ucing gitu kan nih ambil deh boleh tidak ya boleh kalau sekira-kira itu kayak menggantikan imam pingsan atau imam batal kan boleh nggak bergerak boleh seperti dulu ada orang ada para sahabat sholat ternyata kiblatnya salah karena mereka belum tahu bahwa kiblat sudah pindah maka ada orang sahabat seorang menyerukan begini ala innal kiblata qad huwilat kiblat itu sudah pindah maka kemarin mereka berputar. Itu gerakannya berapa kali itu? Banyak. Oh iya, makanya ketika dibutuhkan boleh. Yang tidak boleh itu bergerak-gerak dalam sholat tepuguh. Allahu akbar kita. Kita tidak pernah naonan eta. Anu dijian toktik teh. TikTok. Oh, TikTok. Baru eta mah ngaheureukeun melecehkan. Enggak boleh ya. Jadi kalau bergerak-gerak, coba kalau bergerak-gerak teh set kieu. Kan dulu pernah sering disampaikan kan. Bunyi ini kayak bunyi terus, ambil. Lain dimatian tapi dibalik. Kela kersolat. Kersolat. Sebenarnya disada deui. Nah gitu. Aing kersolat. Tadi terpercaya urang mah. Nah, tinggali gitu kan. Tinggali. Astagfirullahaladzim. Itu jadi bergerak dalam sholat ketika dibutuhkan dibolehkan. Tapi kudu kumaha heula. Contohnya hadis tadi membunuh yang membahayakan. Yang membahayakan. Kalau kita itu membahayakan atau punten namanya bab al-gelehu misalnya. Lagi flu. Datang. Nah. Musuh. Semua ditarik ya. Bang. Itu udah tenaga kita udah enggak bisa narik lagi ke atas. Ya Allah, antep gue nih sedang ngalemer. Boleh nggak? Boleh disusut dulu. Boleh. Jadi kalau misalkan sholat simpan tisu di sini ketika ini boleh, itu boleh. Berapa kali cobaan? Kalau kan ada yang punya pendapat kuota cuma 3 kali, sementara iya terus rakaat pertama kuota udah habis. Baru rakaat pertama kuota udah habis tuh. Tisu masih banyak tapi kuota nyusut terus habis karena udah 3 kali gerakan. Akhirnya rokat kedua, ketiga, keempat antep kan ngampai. Itu nggak konsen ya? Nggak konsen. Iya. Atau kenapa ya? Nggak susah. Kalau waktunya flu mah susah. Wah nah kan harus terus banyak dicocokkan dulu. Kayak sholat apalagi yang imaman ngiru gitu. Atau jadi ngesang gitu. Masya Allah, subhanallah. Ini karena waktu juga Ustadz, mungkin Ustadz Imam ada yang mau disampaikan sebelum kita closing untuk edisi kali ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Alhamdulillah di Sharing Night bersama Sif Media. Cekap lah. Udah. Mau disambungkan deh kayak terus. Ada yang mau disampaikan lagi Ustadz? Closing statement mungkin? Sepertinya cukup ya. Sudah banyak tadi statement saya, tinggal Kang Buni sama Kang Opik nih. Yang conclusion ya. Iya, ini yang nutup kan saya udah banyak bicaranya. Doa nih supaya ada istilahnya closing statement. Aduh ya Allah, luar biasa ini puas dengan ilmunya yang pertama puas. Alhamdulillah. Hiburannya juga puas ya. Kan ini karena ada Kang Zain Permana juga yang lagi menyaksikan. Selamat malam Kang Zain, terima kasih banyak. Buat semuanya juga mohon maaf ini tidak bisa teman-teman pertanyaannya juga yang sudah masuk ya karena waktu juga sudah jam 11 enggak deh. Jam 9. Ini mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan langsung untuk dijawab sama Ustadz Imam untuk edisi pada malam hari ini ya. Jadi kalian sampaikan nggak conclusionnya apa? Conclusionnya, kesimpulannya. jadi quotes. Jadi kita tuh harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Tapi segeranya tuh bukan segera dalam melakukannya, tapi segera dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik apa sih, Ustaz?
Nanya lagi. Panjang deh. Panjang lagi. Kan ujian itu panjang lagi nih. Kayak sholat paling depan gitu. Tapi jangan depan imam ya. Jangan, nggak boleh. Terus Ada depan imam kalau meninggal nanti. Oh iya. iya. Nauzubillah, Aduh. coy. Jangan depan imam. Kan jangan sembarangan nih kalau pengen depan imam. Terus Salat bab sedekah juga. bab sedekah juga, betul, terus melakukan kebaikan. muadzin jadi berlomba-lomba dalam suaranya yang bagus biar siarnya keren. Betul sekali. Pokoknya hari ini mau motivasi juga kita berdua terutama ya, dan juga mungkin buat teman-teman semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Amin. bisa kita amalkan di kehidupan kita sekali. Terima kasih banyak Ustadz Imam Barakallahu Fik Jazakallahu Khair Sama-sama. untuk waktunya. Terima kasih juga Opik yang sudah menemani saya, dan juga jangan lupa sebelum pamit jangan lupa subscribe ya, like, comment, share boleh untuk Sharing Night edisi kali ini di Sif Media di channel YouTube, dan juga untuk info lebih lengkapnya bisa follow di Instagram di @sifmedia.id. Saya Budi Answian pamit. Saya Taufik Kurmana pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, jika kekhilafan perbuatan mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.